Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para wali santri dan keluarga jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir secara khusus telah menyajikan satu forum al-masail, masalah al-yaumiyah, keseharian atau al-masail al-mu'asyirah, masalah-masalah yang bersifat kontemporer baik terkait dengan Ramadan maupun di luar Ramadan. Melalui grup WhatsApp wali SMP Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir ada salah satu pertanyaan, yakni bagaimana cara mengganti puasa ibu hamil. Kan ada yang berpendapat harus diganti dengan puasa di lain hari, ada yang berpendapat dengan membayar fidyah, ada juga yang keduanya. Dari pendapat ini mana yang paling kuat? Ibu-ibu dan bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dicatat bahwa keislaman kita ini bisa dinyatakan benar manakala sumber yang kita jadikan adalah benar. Dan sumber kebenaran Islam itu ada dua, yakni sumber ideal yang disebut Al-Quran dan sumber operasional yang disebut dengan As-Sunnah ataupun hadis. Terkait dengan ini, bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, di situ Allah sampaikan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Nah, kalimat yutiqunahu ini adalah bagi orang-orang yang ada masyaqqah, ada kesulitan, ada keberatan. Dan di dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Oleh karenanya, terkait dengan masalah ibu hamil dan menyusui, kaitannya dengan konsep masyaqqah atau konsep dari redaksi ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin ini, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, kalau dia ada kekhawatiran terhadap dirinya, itu berbeda dengan kekhawatiran terhadap anaknya. Atau kekhawatiran ketika berpuasa akan menimbulkan mudarat bagi ibu dan anak, itu risikonya berbeda. Maka ada yang menyatakan cukup dengan qadha saja, cukup dengan fidyah saja, ada yang harus kedua-duanya. Tinggal berangkatnya itu nanti kekhawatirannya dari mana. Melihat dari hal ini, tentunya telah disuguhkan oleh para ulama fikih terkait dengan memahami ayat yang saya sampaikan tadi itu, yang tentunya setiap kita harus memiliki pilihan yang disebut dengan sikap hukum. Dan sikap hukum itu tentunya bukan kita memilih yang termudah, tetapi memilih yang mudah yang bisa kita lakukan. Atau konsep lain disebut dengan fikih tarjihi. Mana pendapat ataupun hasil ijtihad para ulama itu yang paling rojih, paling kuat. Maka dari itu tentunya terkait dengan ini ada hadis yang menyatakan bahwa bagaimana Ibnu Abbas telah mengungkapkan usbita lil khubla wal murdi, telah ditetapkan bagi wanita yang hamil dan menyusui itu adalah ayuftira, untuk segera berbuka, untuk boleh berbuka, tetapi wayut ima, keduanya wanita hamil dan menyusui harus memberi makan kulla miskinin kulla yaumin miskinan, setiap hari itu ada seorang satu fakir miskin bimuddin, dengan satu mud. Terkait dengan ini berarti paslah apa yang disampaikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah bagi wanita hamil dan menyusui hanyalah membayar fidyah. Tentunya ini harus diusahakan dulu untuk berpuasa dulu. Ketika dia tidak mampu, maka akan berlaku konsep ma amartukum bi syai'in fa'tum mastata'tum. La yukalliful nafsan illa wus'aha. Dan kemudian kalau memang benar-benar tidak mampu berarti al-masyaqqah. Ada kesulitan yang luar biasa, maka yang muncul adalah at-taisir, kemudahan. Kemudian bagi wanita hamil apa? Ya tentunya bayar fidyah. Dan ini tentunya juga seiring dengan konsep
Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah, dalam pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih disampaikan bahwa dalam mengamalkan ajaran Islam hendaknya bersifat taisir. Di situ jelas nanti dari redaksi ayat berikutnya, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Dan memang Islam hadir itu adalah untuk memberikan kemudahan, tapi tidak memudah-mudahkan. Allah menyatakan wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min kharaj, dan tidaklah Islam, ya aku jadikan Islam ini agama bagimu itu yang menyulitkan. Maka tentunya yang paling mudah adalah tentunya dengan cara membayar fidyah. Tetapi catatannya adalah berusaha dulu untuk puasa, sekiranya memang tidak mampu, baru di situ kita diperkenakan membayar fidyah. Bagaimana kalau kemudian orang berkeyakinan dua-duanya fidyah dan qadha? Silahkan saja. Kalau memang berangkatnya dari kehati-hatian. Tapi ingat bahwa Islam bukan kumpulan kehati-hatian. Sebab nanti kalau Islam kumpulan kehati-hatian, ini nanti adalah kemudahan-kemudahan dalam Islam akan sulit kita dapatkan. Sehingganya di dalam Islam itu Rasul sendiri menyatakan inna dina yusrun, Islam itu agama yang mudah, wala yushaddadin illa ghalabah. Jangan memberat-beratkan agama, karena agama itu kalau diberat-beratkan akan menyulitkan bagi penganutnya. Maka dari itu tentunya pendapat yang roji adalah cukup dengan membayar fidyah saja bagi wanita hamil dan menyusui. Lebih-lebih nanti kita ingat bahwa ada tipe-tipe wanita yang produktif. Mengingat hadis Nabi bahwa hendaknya tazawwajul wadud wal walud. Kata Rasulullah, nikahlah wanita yang berpotensi banyak anak dan penuh kasih sayang. Sekiranya tahun ini hamil, kemudian tahun depan menyusui, tahun depan lagi lalu hamil lagi, tahun depan lagi menyusui lagi, terus dan sebagainya, sehingga nanti akan bertahun-tahun sulit baginya untuk mengqadha, apalagi mengqadhanya ada di luar Ramadan, itu sangatlah berat bagi seorang wanita. Maka dari itu tentunya yang paling roji sekali lagi adalah sikap hukum Muhammadiyah, cukup membayar fidyah saja. Namun bila ada pendapat lain yang berbeda, ini adalah sebuah toleransi dan tidak dinyatakan salah. Karena ini adalah sebuah pilihan dan semuanya itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan dapat dipahami bahwa cukup dengan membayar fidyah. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, fidyah itu yang kita berikan berapa? Berapa besarannya? Tentunya sekali lagi bahwa fidyah itu hendaknya diberikan dengan so'an atau bimuddin, dengan satu mud makanan pokok yang telah yang berlaku di suatu negeri. Menurut Tarjih Muhammadiyah, satu mud itu adalah setengah liter atau setengah kilo kurang lebih. Berarti kalau meninggalkan puasa selama 1 bulan 30 hari, berarti di situ tentunya hanya 15 kilo. Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan juga tentunya menggantikan dengan ma fatahu minal ayyam, apa saja yang telah dihabiskan dalam hari-hari itu. Kalau sehari habisnya tidak setengah liter, tapi habisnya ketika dikonversikan dengan uang itu biqadrin ma fatahu minal ayyam itu adalah 20.000, maka tentunya juga 20.000 kali sekian hari yang telah ditinggalkan. Islam prinsipnya mudah, mau dengan makanan pokok suatu negeri, dengan beras setengah kilo per hari, atau dengan ditambah dengan yang lainnya, tidak ada masalah. Yang penting tidak memberatkan bagi yang bersangkutan. Dan jika dilebihkan itu tidak ada masalah, karena ini tidak hanya ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah, tapi ada sisi lain disebut dengan ibadah hablum minan nas. Lalu kapan diberikan? Apakah pada saat hari itu langsung atau nanti pada saat akhir? Ini tentunya tidak ada teknis secara khusus, apakah pada setiap hari atau pada saat akhir Ramadan. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bisa dipahami kaitannya dengan masalah yang ditanyakan oleh salah satu wali santri, yakni Pak Wahyu Wijian. Siapa ini? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.